Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Bangka Pos TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, saimin dan saimat. Alhamdulillah, Allah SWT masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dan nikmat itu wajib kita syukuri. Salah satu cara kita bersyukur kepada Allah SWT atau mensyukuri nikmat adalah dengan berbagi kepada orang lain. Dalam hal berbagi ini, ada yang berbaginya merupakan kewajiban, mau tidak mau kita harus berbagi, dan ada yang dengan sukarela kita. Kalau yang kewajiban itu maksudnya adalah tentang zakat. Kalau yang dengan sukarela namanya sedekah atau infak. Infak pun sebenarnya ada dua. Ya, ada infak sunnah, ada infak wajib. Kita akan membahas yang pertama tentang zakat. Zakat ini ada yang berkaitan dengan waktu khusus, ada yang zakat secara umum. Nah, zakat yang berkaitan dengan waktu khusus adalah zakat yang dibayarkan pada bulan Ramadan, namanya zakat fitrah. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat nafs atau zakat jiwa. Yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap jiwa muslim, muslimah pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Para ulama berpendapat bahwa mengeluarkannya adalah mulai dari, ada yang mengatakan di penghujung Ramadan, ada yang mengatakan sebelum sholat Id, ada yang mengatakan lebih umum lagi, itu dari mulai masuknya bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri adalah waktu untuk membayar zakat fitrah. Tentang zakat fitrah ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang maknanya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 sa' kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari umat Islam, dan memerintahkan untuk membayarnya sebelum mereka keluar untuk sholat Id. Jadi zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap laki-laki dan perempuan, besar kecil, merdeka ataupun budak. Selama mereka adalah muslim, muslimah, mereka wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah ini. Berapa yang dikeluarkan? Dalam hadis ini disebutkan 1 sa' gandum atau kurma. Setelah dikonversi dengan nilai dengan barang yang artinya 1 sa' gandum atau kurma adalah makanan pokok. Makanan pokok di Madinah pada saat itu gandum dan kurma. Nah, kalau di Indonesia kita tidak makan gandum, kue, ya orang Indonesia walaupun banyak makan roti udah sebakul, tetap aja kalau belum makan nasi belum disebut makan gitu kan, karena bukan makanan pokok. Atau makan kurma sekilo gitu, belum dibilang kenyang dia, belum, udah makan belum, tadi makan kurma, itu kan kurma katanya, bukan nasi katanya. Itu tetap orang Indonesia ya, tipe perutnya itu harus ketemu nasi gitu, padahal udah makan kurma, udah makan roti gitu. Nah, kembali kepada makanan pokok tadi, di Indonesia makanan adalah nasi, maka ketika dikonversi itu nilainya atau timbangannya lebih kurang 2,5 kg beras ya. Nah, itu kemudian kalau kita nilaikan ya, tergantung nilai kilo berasnya. Kalau kita biasa makan di rumah itu misalnya 12.000 per kilo, ya dikalikan aja 2,5, berarti 24 tambah berapa tuh, sekitar 30-an ya. Ya. Nah, untuk berinfak, bersedekah atau intinya dalam berbagi itu lebih baik kita lebihkan. Nah, kalau misalkan berasnya sekilonya 15.000, berarti kan 30 tambah setengah berapa tuh, 15, 7,5. Jadi 30 tambah 7,5, 40. Taruhlah 45.000. Jadi satu jiwanya 45.000. Kemudian bagi setiap muslim, dia juga harus membayar yang ditanggungnya. Orang-orang yang bawa tanggungannya seperti kepala keluarga, berarti dia harus membayar zakat fitrah untuk istrinya dan anak-anaknya, termasuk juga budaknya. Kalau nggak ada kamunya budak, ya pembantunya dibayarlah. Atau siapapun yang menjadi tanggungan dia. Kalau orang tuanya misalkan tidak mampu, dia yang nanggung. Atau ada adiknya atau kakaknya atau ponakan yang bertanggungan dia, juga dia tanggung. Dikalikan saja berapa orang yang menjadi tanggungannya. Taruh misalkan dia satu keluarga 5 orang, berarti 45.000 dikali 5, 10, 45.
Nah itu, makin dilebihkan makin bagus. Udah nanggung 45.000, 50.000 aja dilempengin gitu, diluruskan 50.000. Jadi kalikan aja berapa tanggungan kita. Dia, istrinya, anak-anaknya. Kalau masih bujangan ya bayar sendirilah. Ya. Mau bayar orang, anak orang belum sah punya dia. Kemudian terkait pembayaran zakat fitrah, ada juga ulama yang membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang. Ya, dengan nilai uang. Jadi beras tadi 2,5 kilo itu diuangkan. Berapa nilainya? Tergantung nilai beras tadi. Tapi jangan curang gitu. Jadi dia biasanya di rumah sehari-hari itu makan beras dengan harga 15.000. Ketika bayar zakat fitrah, dia beli beras buruk yang 9.000. Itu curang namanya. Ya, lebih baik dia makan beras bulog tiap hari. Ketika zakat fitrah, dibeli beras premium yang harganya misalnya 20.000 misalnya. Itu lebih bagus, jangan dibalikin. Ya, makannya beras premium, bayar zakat makan yang paling murah, udah kutuan lagi, udah lapuk-lapuk. Orang nemo juga nggak mau lagi. Gimana mau dapat pahala gede? Makin besar kita berikan, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan uang atau nilai tunai tadi dibolehkan dalam fikih. Jadi kalau kita nggak mau repot-repot bawa beras gitu kan, udah kita bayar pakai uang tunai sekian nilainya, kita lebihkan, itu lebih baik lagi. Kemudian juga terkait dengan zakat di bulan Ramadan ini, saya menghimbau pada kaum muslimin jangan sampai lupa. Walaupun ada yang mengatakan waktu afdalnya menjelang sholat Id, tapi dikhawatirkan kita lalai, maka itu lebih baik kita salurkan melalui lembaga zakat, ya, lembaga amil zakat, baik di masjid sekitar kita maupun lembaga zakat yang sudah terlisensi seperti lembaga zakat yang Basnas, ya, atau lembaga zakat yang lainnya. Itu lebih baik biar mereka yang nyalurkan. Tapi kalau kita mau menyalurkan sendiri langsung kepada misalkan ada janda miskin atau fakir miskin yang ada sekitar kita, itu juga tidak apa-apa. Demikian, mudah-mudahan kultum singkat ini dapat memberikan motivasi dan juga semangat dan mengingatkan kepada kaum muslimin semua untuk bersegera membayar zakat fitrahnya mumpung masih Ramadan. Kalau sudah lewat salat Id baru membayar zakat fitrah, udah nggak terima lagi, tidak sah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ketemu lagi insyaallah. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita, menerima zakat fitrah kita, dan menerima segala sedekah kita. Aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.